lagi cari tablet gede, nyaman, dan cocok dipakein buat kerja atau dikasih buat bocil, harganya juga affordable dan kebutuhannya udah include nih Magic Keyboard dan Smart Pen yang best deal. Lo bisa nonton review dan experience gue pakai Honorpad 9. Hai guys, welcome back di YouTube Media PM Channel. Kenalin gue Yas. Hari ini gue bakal ceritain experience gue pakai si Honorpad 9 selama sebulan belakangan ini. Kenapa sampai gue bilang ini tablet yang cocok dan enak banget dipakein buat kerja? Karena jujur berasa jadi laptop kecil. Ini kan 12 inch ya. Gue juga biasa pakai laptop ukuran 13-14 inch. Jadinya bener-bener smooth banget experience-nya. Kadang yang bikin gagal kerja emang karena ini tablet diinstalling banyak games gitu. Jadi salfok. Pertama kita bahas dulu dari sisi desain. This is what I like from this tablet. Jadi dia ringan dan slim banget. Beratnya cuma 555 gram dengan ketipisan 6,9 mm aja. Kalau lo pengguna iPhone 15 Pro Max atau 16 Pro Max ya lo bisa expect setipis itu. Dengan layar 12,1 inch panel IPS segede ini tapi punya ketipisan yang mantep. Resolusi layarnya juga 2560x1600 pixel dengan refresh rate 120 Hz dan sudah support gamut 1,07 miliar. Clear banget untuk pengalaman visual yang tajam dan mulus. Nah, lo bisa lihat dari sebelah kanan ada lock screen dan tombol volume up dan down. Terus bagian bawah itu ada port Type-C untuk ngecas ini tablet. Selain visual yang memanjakan mata, pad ini dilengkapi 8 speaker yang pakai teknologi Honor Histon. Jadi kalau dipakai nonton terus lu nyamping kayak gini, suaranya dan experience-nya tuh bener-bener immersive sekali. Berasa real lagi nonton di laptop yang harganya di atas ini ya. Jadi kayak ada efek 360 derajat dengan bass yang berpower terus treble yang jernih. Punya sertifikasi high-res audio juga untuk mastiin suara lebih autentik. Ya lo coba bisa dengerin suaranya yang kayak gini. Sementara ada fitur AI Noise Reduction and Voice Amplification juga meningkatkan kejernihan audio untuk pengalaman hiburan yang lebih baik lagi gitu. Oh ya, untuk bodinya ini warnanya space gray, dia pakai bahan logam yang halus dan ujung smooth rounder kayak gini bikin kesan sedikit iPad gitu ya. Apple punya gitu loh. Makanya nih mungkin Honorpad gitu ya, bukan Honortab. Untuk bagian belakang tengah ada kamera gede dengan ukuran 13 megapiksel. Ya cukup oke lah ditanemin di pad yang dibanderol dengan harga 4 jutaan aja. Saran gue kalau ada yang lagi pengadaan barang di kantor atau gudang, lo bisa pakai Honorpad 9 ini. Udah cukup clean buat dipakein report untuk urusan kerjaan nanti. Oke, mari kita bahas kamera tipis-tipis. Ini gue kasih hasil foto pakai kamera belakangnya. Untuk video juga udah bisa pakai perekaman hingga 4K. Ya walaupun gak oke ya, lo gak usah expect berlebihan. Tapi kalau 1080 mah udah lumayan banget untuk ngasilin video buat sekedar dokumentasi. Tapi gue gak tau di atas atap ya. Salah. Kalau di rumput sama di beda. Wow. Cuman Say hi. Sampai level Wow. saja. Wow, bagus. Untuk kamera depan gimana? Seburik itu nggak kalau misal mau dipakein kerja atau ya biasa meeting pakai kamera depan kan? Yuk kita cobain lagi Zoom meeting dan Google Meet dan hasilnya kayak gini. Banyak hal di keseharian kita. Jadi itu akan menjadi konsumen tentang pers. Masih ada lagi ini sehingga orang gila ya dapetin banyak ya kalau di pers. Sebenarnya mah lumayan profesional kok, tapi nggak yang terlalu best lah karena mengingat harganya di 4 jutaan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang bikin Honorpad 9 ini beda. Jadi di paket pembeliannya lo udah dapet Honor Smart Bluetooth Keyboard yang lagi gue pegang ini dan Honor Choice Pencil yang kebetulan kita nggak dapet karena ini barang sampel.
Keyboardnya nyaman banget sebenarnya dipakai dengan sudut kemiringan 60 derajat dan keystroke di 1,6 mm. Dipakai ngetik buat kerja atau nulis-nulis ini beneran seru banget. Tabletnya juga punya Magic OS 7,2 dengan fitur Honor Connect buat notifikasi panggilan dan fitur multi window. Jadi lo bisa buka nih sampai 4 aplikasi sekaligus. Dan ada split screen serta floating window buat multitasking. Honor Pad 9 ini udah pakai Android 14 dan support penuh untuk Play Store dan aplikasi di Google. Jadi perlu diingat ya, meskipun Honor sempat punya hubungan dengan Huawei, tablet ini tetap sepenuhnya kompatibel dengan Google Apps. Dan yang penting, Honor juga ngasih update patch keamanan selama 3 tahun ke depan. Jadi lo masih bisa pakai tablet ini dalam waktu yang cukup lama sih menurut gue. 3-4 tahun ke depan ya masih oke lah. Oke, sekarang kita masuk ke performa. Honor Pad ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1 yang cukup modern dan menggunakan fabrikasi 4 nanometer dari Qualcomm. Chipset ini punya modem X62 5G, tapi unit yang gue pegang ini nggak ada konektivitas selulernya atau layanannya lah gitu loh. Tapi nggak masalah karena varian 5G-nya sih sebenarnya udah tersedia di e-commerce. Pad ini punya CPU octa-core dengan 4 inti Cortex A78 yang clocknya sampai 2,2 GHz dan 4 Cortex A55 yang satu bekerja sampai 1,8 GHz. GPU-nya pakai Adreno 710, ini semua jadi dapat performa yang oke buat kerja dan game ringan. Bahkan gue coba Geekbench dan Antutu, hasilnya cukup solid. Di Geekbench 6, single core-nya 941 dan multicore-nya di 2728. Sementara di Antutu dapat skor 486.348. Ini udah cukup banget buat kerja sehari-hari, game ringan, bahkan editing foto dan video kecil-kecilan. Kalau dibandingkan dengan pad yang lainnya sebenarnya ya cukup kompetitif lah, walaupun gak yang jadi number one. Secara lebih praktis, Honor Pad 9 ini sangat amat cepat dan responsif dalam penggunaan sehari-hari. Makanya untuk nanganin aplikasi yang biasa lo mainin di handphone atau di laptop ataupun main game itu benar-benar jadi smooth banget. Lo bisa dapat kinerja yang cukup oke lah untuk setiap uang yang lo keluarin. Jadi ya worth the price lah untuk Honor Pad 9 ini. Honor Pad 9 bekerja dengan sangat baik dalam mendinginkan chipset Snapdragon 6 Gen 1. Dia tuh gak mengalami thermal throttle secara agresif, bahkan dengan pengujian penyiksaan yang lama untuk mempertahankan sebagian besar kinerjanya dalam jangka panjang. Jadi ya cukup, ya gak panas lah gitu loh. Experience gue pas pakai pad ini sih bener-bener racun sebenarnya ya guys ya. Racun dalam artian bagus gitu loh. Rasanya tuh jadi nambah produktif karena kenyamanan pakai keyboardnya, lihat layarnya, dan lo jadi tiba-tiba hobi ngetik aja gitu loh untuk kerja dan bahkan curhat-curhat di notes biar kelihatan lebih aktif aja gitu. Atau pura-pura kerja lah di cafe. Seru banget asli. Mana kalau gue inget-inget harganya affordable banget deh. 4,7 jutaan udah include nih si keyboard dan juga pensil. Kalau gue kasih bocil pun kayaknya ya udahlah gue ikhlas gitu loh. Apalagi pas gue kasih experience ini ke bocil-bocil pas lebaran guys. Enak banget dipakein bocil. Layarnya yang gede emang nyenengin mata mereka dan memuaskan visual mereka untuk main game dan terus-terusan download game baru. Saran gue nih untuk ayah bunda, kalau kasih di tablet buat anak-anak, nyalain dulu lock dan akses untuk download aplikasi biar bocil-bocil nggak yang tiba-tiba download banyak games gitu dari iklan-iklan. Oke, yang paling enak dari semua experience gue pas pakai tablet atau pad ini adalah pas nonton drakor dan film favorit gue lainnya. Sangat memanjakan mata murahan gue nih guys. Gue nggak milih-milih banget kok soal layar yang harus OLED atau apalah. Karena bagi gue ya emang sih OLED bagus gitu kan. Cuman pakai panel IPS 120Hz aja ternyata udah cukup bagi gue dengan layar 12, inch yang lumayan gede banget. Seru banget, bahkan makin-makin deh nambah screen time gue yang selama sebulan ini beralih dari smartphone ke tablet. Gue jujur jadi jarang megang smartphone karena memilih untuk killing time pakai si Honor Pad 9 ini. Agak lebay tapi pas selama liburan jadi bener-bener berasa liburnya karena gak lagi lihat notifikasi WhatsApp di smartphone gue. Oh ya, disclaimer, ini tuh tabletnya emang launching resmi di global itu tahun 2023 bulan Desember. Cuman baru masuk resmi di Indonesia bulan Maret kemarin di 2025 guys. Masih worth it atau enggak? Menurut gue balik lagi untuk penggunaan lu pada ya. Kalau untuk bocil ini mah masih enak banget kok. Untuk lo yang mau kerja ringan dan pakai ini tablet untuk menunjang aktivitas lo, produktivitas lo, ya ini juga cukup worth it banget. Dipakai 3-4 tahun lagi menurut gue juga masih oke. Karena udah pakai Android 14 dan juga kasih update security 3 tahun.
Kita masuk ke kesimpulan. Overall spesifikasi, body, desain, kamera, storage, dan performa, this Honor Pad 9 still worth the price di tahun 2025 dengan dibanderol harga 4,799 yang udah include Honor Keyboard dan juga Honor Pencil. Nilainya setara 2,7 juta, jadi untung banget ya. Lo pada bisa cek di link yang ada di atas atau di bawah sini. Masih dikasih update sampai 3 tahun dan berarti masih bisa dipakai 3-4 tahun. Kalaupun bisa lebih lama ya kenapa enggak, lo bagi aja deh 4,799 dibagi 3 tahun menurut gua sih best deal ya. Investasi yang menarik. Akankah gue ikut membeli di keranjang toko oren yang gue sebutin tadi? Ya jelas iya. Wishlist gue juga jadi udah banyak sekarang nih untuk beli si Honor Pad 9 yang bukan barang sampel ini ya. Lo juga yang pakai Honor Pad 9 silakan tulis di kolom komentar gimana testimoni lo pakai si Honor Pad 9 ini. Oke deh, sekian dulu dari gue ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan lo bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar kalian bisa selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yas dan Randy. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.